Anda, sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu nanti gue dihajar lagi itu. Menarik ya, cuma satu kata tapi bisa ngebuat media sosial rame selama berhari-hari. Bahkan kalau kita melihat kolom komentarnya, pendapat masyarakat akan terbagi. Ada yang menganggap itu sebuah candaan, gurauan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menganggap itu tidak pantas untuk seorang pemimpin bangsa. Nah, di video kali ini kita nggak akan ngebahas nih siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada satu hal menarik yang akan dibahas oleh kami, yaitu mengapa satu kata itu akan berdampak begitu besar di kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke salah satu topik pembicaraan kita, yaitu ucapan endasmu yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Prabowo kita dalam sebuah pidatonya. Kalau kata itu diucapkan dalam obrolan santai di lingkungan yang sudah saling memahami konteksnya, mungkin nggak akan menjadi masalah besar. Saat ucapan tersebut keluar dari mulut seorang pemimpin negara, maka konteksnya akan lain. Karena komunikasi seorang pemimpin akan menjadi arena tempat legitimasi politik dan kepercayaan publik terus diuji. Dan publik nggak cuma menilai kebijakannya aja, tapi juga menilai cara bicaranya, kedewasaan emosional, sampai kesantunan berbicara seorang pemimpin itu sendiri. Artinya, persoalannya bukan cuma soal kata itu sendiri, tetapi soal konteks dan siapa yang menyampaikannya. Terus ngomongin soal ini ya, sebenarnya ini juga nyambung ke rasa nasionalisme bagi masyarakat kita itu. Artinya, persoalannya bukan cuma soal kata itu sendiri, tetapi soal konteks dan siapa yang menyampaikannya. Banyak orang yang berpikir nasionalisme itu berbicara mengenai simbol, seperti upacara bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Padahal nasionalisme juga bukan soal bagaimana kita menjaga persatuan dan menghargai perbedaan saja. Termasuk bagaimana pemimpin membangun komunikasi yang saling menghormati ke seluruh rakyatnya, yang latar belakang budaya dan cara pandangnya yang berbeda, yang beragam. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dari seorang pemimpin menjadi salah satu cara menjaga nilai persatuan itu sendiri. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu, ketika kita berbicara kepada masyarakat yang lebih luas, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mempertimbangkan pilihan kata agar pesannya bisa dipahami oleh semua orang. Menurut saya, media sosial juga punya peran yang besar dalam kasus yang seperti ini. Seringkali, masyarakat kita hanya melihat potongan video saja yang durasinya hanya beberapa detik. Padahal isi satu pidato presiden itu bisa berlangsung puluhan menit. Nah, begitu konteksnya hilang, penafsiran masyarakat bisa menjadi sebuah pendapat yang sangat beragam, bahkan menyimpang dari maksud aslinya yang gak sebenarnya begitu adanya. Mungkin yang kita akan ingat nanti bukan cuma satu kata yang sempat viral saat ini, tapi bagaimana kita belajar bahwa setiap ucapan pasti akan ada konsekuensinya, apalagi kalau disampaikan oleh orang yang dipercaya memimpin bangsa. Dan kepercayaan merupakan salah satu fondasi awal bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dengan bijak, baik, dan benar.